Hey guys, buat kamu yang nonton video ini, jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng, like, komen, dan share video ini supaya kamu dapat notifikasi untuk video selanjutnya. Thank you. Saudaraku, ada satu nama yang mungkin tidak asing bagi telinga kita. Martin Luther Jr., seorang tokoh pejuang anti-rasis kulit hitam di Amerika Serikat, dan beliau pun mendapatkan banyak Nobel penghargaan bagi dirinya. Pernah dikisahkan dalam satu masa kehidupannya, satu waktu Martin Luther Jr. mengalami sebuah tekanan yang hebat, dikatakan. Tekanan yang datang dari orang secara nyata, dan juga bahkan dikatakan tekanan yang berat dalam alam roh atau dalam sisi kerohanian. Apa yang terjadi pada Martin Luther Jr. ini? Yang terjadi dalam kehidupannya adalah pada waktu tekanan yang besar itu datang bagi dia, menghimpit dia, mulailah Martin Luther merasakan kegelisahan, ketakutan, cemas. Dan akibat dari hal tersebut terlihat bahwa beliau mengalami hari-hari yang cukup gelap, muram, sedih, dan sangat tidak bersemangat sekali. Ternyata kejadian yang dialami oleh Martin Luther Jr. diperhatikan oleh istrinya. Apa yang terjadi? Tanpa banyak berbicara, setiap hari istrinya melihat apa yang terjadi terhadap suaminya. Dan pada satu waktu, mungkin inilah hikmat yang Tuhan beri bagi istri, seorang penolong. Di hari yang seperti biasanya, di pagi yang seperti biasanya, mereka makan bersama satu keluarga, bersama suami, istri, dan juga anak-anaknya. Nah, hari itu tidak ada yang berbeda. Hari itu tidak ada yang istimewa. Tapi ada satu perbedaan yang terjadi pagi itu dibandingkan dengan pagi-pagi sebelumnya atau hari-hari sebelumnya. Apa yang terjadi? Pada pagi itu sang istri menyiapkan makan pagi atau sarapan dengan kostum atau busana yang sedikit berbeda. Apa yang dia kenakan? Yang dia kenakan adalah baju dari atas sampai bawah berwarna hitam. Jadi adalah baju berkabung seperti yang sering kita lihat orang pada umumnya kenakan, seluruhnya hitam dari atas sampai bawah. Nah, ini memunculkan pertanyaan bagi Martin Luther Jr. Ini memunculkan pertanyaan dalam dirinya. Dia melihat istrinya dari atas sampai ke bawah. Dan akhirnya bertanyalah Martin Luther Jr. kepada istrinya, siapa yang meninggal? Sambil terus berlalu waktu, istrinya terus menyiapkan sarapan. Istrinya tidak banyak menjawab. Bertanya lagi suaminya, siapa yang meninggal hari ini? Kenapa engkau berpakaian seperti ini? Istrinya menjawab, tidak ada yang meninggal. Enggak ada. Istrinya hanya berkata begitu. Tapi suaminya dengan penasaran bertanya lagi, siapa yang meninggal? Kenapa engkau pakaian berkabung pagi ini, hari ini? Akhirnya istrinya dengan tenang, dan istrinya menjawab dengan nada suara yang cukup dalam. Istrinya berkata begini, Tuhan sudah meninggal. Mendengar jawaban istrinya, Martin Luther Jr. emosi dan bangkit marahnya. Sembarangan! Apa yang kau katakan? Tuhan tidak mungkin meninggal. Tuhan tidak mungkin mati. Itu yang dia katakan. Tapi dengan santai dan dengan hati yang penuh kasih, istrinya menjawab begini, kalau Tuhan tidak mati, kalau Tuhan tidak meninggal, kenapa itu tergambar dalam sikapmu hari-hari ini bahwa Tuhan sudah meninggal? Aku melihat engkau murung, aku melihat engkau tanpa pengharapan, aku melihat hari-hari yang gelap dalam kehidupanmu beberapa hari ke belakang ini. Mendengar jawaban seperti itu dari istrinya, Martin Luther Jr. terdiam pagi itu. Dan dikatakan bahwa dia bertobat. Pada saat itu juga dia minta ampun. Dia datang di hadapan Tuhan, berdoa dan minta ampun kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya. Dan hari-hari itu diceritakan bahwa hari-hari Martin Luther Jr. penuh dengan iman, keyakinan, dan kemenangan.
Saudaraku, dari kisah yang saya sampaikan hari ini kepada Anda, muncullah sebuah ayat di dalam Mazmur 18 ayat 46 yang berkata, Tuhan hidup. Saudara dapat membaca dalam ayat tersebut, Tuhan hidup. Ada tanda seru dan masih ada kelanjutannya, tapi kita stop di kata Tuhan hidup. Saudara perhatikan, kesimpulan dari Alkitab atau firman Tuhan yang kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan iman kita hari ini kepada Dia, Yesus Kristus, adalah ada dalam ayat ini yang berkata Tuhan hidup. Karena saya percaya kalau Tuhan tidak hidup, buat apa hari-hari ini kita susah payah beriman dan percaya kepada Dia? Justru karena Tuhan hidup, maka saya mau beritahu saudaraku, engkau punya pengharapan. Justru karena Tuhan hidup, maka kita punya masa depan. Justru karena Tuhan hidup, maka saya percaya sejauh manapun usia kita, sejauh manapun pengharapan kita, atau apapun yang terjadi dalam kehidupan hari-hari ini, engkau dan saya, kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga saya dapat berkata, karena ayat inilah berkata Tuhan hidup. Ayo, saudaraku, bangkitkan percayamu, bangkitkan imanmu. Engkau yang hari-hari ini sedang putus pengharapan, engkau yang hari-hari ini sedang mengalami hari-hari yang gelap, engkau yang hari-hari ini sedang mengalami sepertinya Tuhan mati, bangkit, karena firman Tuhan berkata Tuhan hidup. Sebab Dia hidup, maka pasti ada pengharapan. Sebab Dia hidup, maka pasti ada jalan keluar. Sebab Dia hidup, maka setiap kita yang percaya kepada Dia berhak memiliki iman, pengharapan, dan masa depan yang cerah dan penuh keyakinan kepada Dia. Saya percaya waktu engkau mendengar firman ini, waktu engkau mendengar kisah ini, ayo bangkitlah, miliki pengharapan, percaya kepada Dia, karena Yesus pasti selalu menyertai orang yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati saudara.